Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Selamat malam Indonesia, selamat pagi Indonesia, selamat siang Indonesia. Saya Stefanus Kevin Saputra dari SMA Negeri 3 Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas bersama tentang kerja paksa. Kerja paksa adalah satu dari jutaan topik pada masa penjajahan negara asing di Indonesia. Indonesia sendiri telah mengalami dua masa kerja paksa, yaitu pada masa penjajahan Belanda dan juga pada masa penjajahan Jepang. Hari ini kita akan bahas tentang kerja paksa pada dua masa penjajahan itu. Saksikan terus dan keep focus and keep learning. Adalah melakukan pekerjaan di bawah ancaman dan juga saksi, di mana para pekerjanya juga tidak diberi kebebasan untuk menyatakan bersedia atau menyetujui untuk bekerja. Yang artinya, para pekerja dipekerjakan secara paksaan. Kerja paksa, para tawanan, para tahanan, para korban yang berada dalam kerja paksa akan dipaksa bekerja dengan keras guna mendapatkan keuntungan guna pelaku mendapatkan keuntungan dari hal semua itu. Di sini pelaku adalah penjajah tentunya. Kerja paksa dipakai oleh penjajah untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, sekaligus membangun kepentingan para penjajah tanpa penjajah harus berrepot-repot mengeluarkan tenaga untuk itu. Semisal, saya adalah penjajah, sedangkan di Indonesia ada banyak emas, tentunya sudah bukan fakta itu. Karena itu, saya ingin mengeksploitasi hal itu supaya saya tidak memerlukan dan bahkan istilahnya merepotkan negara saya akan menggunakan pribumi untuk mengeruk sumber daya alam itu dan saya tinggal terima hasil. Itulah intisari dari semua kerja paksa, yaitu mengeksploitasi guna keuntungan kita. Kerja paksa sangat memiliki banyak penyelewengan. Ya memang namanya saja sudah kerja paksa. Kerja paksa, di dalam kerja paksa banyak sekali penyelewengan seperti perilaku kasar pada para pekerja. Pekerja akan diperlakukan dengan kasar. Kalau dia tidak bekerja, kamu kutembak. Lalu kalau dia tidak bekerja dengan baik atau melakukan kesalahan, dipukul. Banyak sekali kekerasan yang terjadi. Lalu juga upah gaji yang tidak sesuai. Harusnya misalnya bekerja 8 jam tapi bayarannya hanya 2 jam atau 1 jam atau bahkan nggak dibayar. Lalu tidak adanya konsumsi, ya tidak disediakannya konsumsi. Sudah kerja capek-capek, dapat perilaku kasar, upah nggak jelas, makan nggak ada. Wow, bisa dibayangkan kan bagaimana sengsaranya korban-korban kerja paksa. Kerja rodi adalah kerja paksa yang diadakan oleh pemerintahan kolonialisme Belanda
yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk pembangunan infrastruktur sipil dan kekuatan militer. Berbeda dari kerja paksa yang lainnya, kerja Rodi tidak menggunakan tahanan atau tawanan perang, tapi lebih menggunakan masyarakat bebas dan terkadang masih mendapatkan upah atau gaji. Walaupun upahnya sedikit, tidak sesuai, ataupun bahkan tidak ada. Contoh penerapan kerja paksa sendiri terdapat pada masa-masa VOC dan juga Hindia Belanda. Kerja paksa, kerja Rodi ini diperhalus istilahnya oleh pemerintahan kolonialisme Belanda menjadi kerja wajib negara atau Herediensten. Ya, tujuannya untuk menipu dan memancing agar masyarakat mau. Kerja paksa waktu itu diawali dengan Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte yang memimpin Batak pada saat itu, menyuruh Herman William Daendels pada 1 Januari 1808 untuk mengontrol dan menjaga keamanan Pulau Jawa dari gangguan Inggris serta mengelola pemerintahan di Indonesia. Ya, pada saat itu Herman William Daendels mendapat kepercayaan dari Louis Napoleon untuk menjadi gubernur di Indonesia. Saat ia diberi kepercayaan itu, ia mengetahui dan merasa berbani karena ia tahu bahwa waktu itu wilayah kekuasaan VOC sedang berada dalam bayangan dan ancaman dari Inggris seperti di wilayah Ambon, Sumatera, dan juga Banda. Mengetahui hal tersebut akan mengganggunya dalam mengusahakan kepercayaan yang diberikan oleh sang raja. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meningkatkan kuantitas pasukannya dengan merekrut tenaga rakyat. Di sini kerja Rodi dilakukan untuk membantunya dalam mencapai kepercayaan sang raja serta mengumpulkan dana untuk melawan Inggris. Beberapa usaha yang dilakukannya adalah seperti memaksa rakyat untuk menjual komoditas kepadanya dengan harga yang murah bahkan rendah, lalu diperjualkan lagi ke pasar lain, ke wilayah lain di luar Indonesia dengan harga yang tinggi, serta memperjualbelikan tanah rakyat kepada pemerintah Belanda. Beberapa tujuan kerja Rodi pada masa Herman William Daendels adalah: 1. Pembangunan gudang persenjataan di Semarang dan Surabaya. Yang kedua, pembangunan jalan sepanjang 1.100 km dari Anyer ke Panarukan. Yang ketiga adalah membangun pangkalan armada di ujung Kulon dan juga Anyer. Yang keempat, membangun benteng-benteng pertahanan. Disinilah masa eksploitatif penjajahan Belanda terjadi, mulai dari pengerukan tenaga rakyat hingga sumber daya alam untuk pembangunannya pun dikeruk habis-habisan oleh pemerintah Belanda. Tanam paksa dibuat oleh Jenderal Van den Bosch pada 1830. Gubernur Jenderal Van den Bosch membuat tanam paksa melalui pelajaran dari kegagalan sewa tanah di era sebelumnya oleh Raffles. Ia mempelajari pada saat pemberlakuan sewa tanah ternyata tidak berhasil meningkatkan produktivitas tanam komoditas ekspor. Oleh karena itu, pada saat ia menjabat dan mengadakan tanam paksa, ia berusaha meningkatkan komoditas ekspor dengan menggait atau menggandeng para pejabat dan bupati yang dekat dengan rakyat. Van den Bosch mewajibkan para petani untuk menyediakan 1/5 atau 20% dari lahannya untuk ditanami komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa dan pasar tujuan Belanda. Bagi yang tidak memiliki tanah, akan bekerja di lahan milik pemerintah Belanda dengan jumlah waktu jam kerja yaitu 1/5 tahun atau 66 hari. Nantinya, tanah yang ditanami komoditas ekspor akan bebas dari pajak dan petani akan mendapatkan keuntungan apabila panen yang dihasilkannya melebihi nilai pajak yang ditentukan. Namun, bila mengalami kegagalan, petani tersebut harus ganti rugi. Pemerintah Belanda akan mengganti rugi
kerugian panen jika memang kerugian panen kegagalan atau kerugian panen disebabkan oleh hal-hal di luar kecerobohan ataupun kesalahan petani. Bots menuliskan beberapa program di lembaran negara atau Statblad pada tahun 1834 nomor 22, yaitu 1. Perjanjian-perjanjian akan diadakan dengan rakyat untuk menyediakan lahan-lahan yang akan ditanami komoditas ekspor. Yang kedua, bagian tanah yang digunakan untuk penanaman komoditas ekspor tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah milik rakyat. Yang ketiga, pekerjaan yang digunakan untuk mengolah komoditas ekspor tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengelola padi. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan oleh rakyat untuk komoditas ekspor tentunya akan dibebaskan dari pajak. Yang kelima, tanaman dagang yang dihasilkan dari tanah-tanah yang telah disediakan oleh rakyat tadi, hasilnya komoditas ekspor itu wajib diserahkan kepada Belanda. Nantinya, jika memang petani mendapatkan keuntungan dari itu, selisih profit akan dikembalikan kepada rakyat. Yang keenam, panen tanam yang gagal sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah apabila di luar dari kelalaian dan masalah yang ditimbulkan oleh si petani sendiri, yaitu masalah di luar kelalaian pekerjaan yang dilakukan petani. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya tanam paksa telah diprogram secara teratur dan tertata, bahkan sudah tertulis di lembaran negara atau Statblad. Namun dalam prakteknya ternyata mengalami banyak penyelewengan. Seperti 1. Perjanjian yang tadinya seharusnya dilakukan secara sukarela, dalam prakteknya ternyata dilakukan secara paksaan. Pemerintah Belanda menggait para bupati dan juga ketua-ketua masyarakat untuk memaksa rakyatnya menyerahkan tanahnya. Yang kedua, lahan yang digunakan komoditas ekspor ternyata melebihi 1/5. Seperti yang tertulis pada Statblad sebelumnya, bahwa yang tertulis adalah 1/5, tidak melebihi 1/5. Tapi dalam praktiknya bahkan bisa sampai 1/3 atau tanah satu desa dimanfaatkan untuk komoditas ekspor. Hal ini dilakukan Belanda untuk mendapat kemudahan dalam pengawasan dan pengairan. Yang ketiga, pekerjaan lahan komoditas ekspor yang seharusnya tidak melebihi pengerjaan padi, dalam prakteknya tidak sesuai. Ada masyarakat yang bahkan harus bekerja melebihi pekerjaan untuk mengolah padi, seperti yang terjadi di desa Parayangan. Mereka dipaksa bekerja di tanah yang jauh, bahkan bekerja tidak terurus, sampai lahan mereka sendiri pun tidak terurus. Yang ketiga, penyerahan pajak tanam yang seharusnya tadi, jika petani berhasil memanen lebih dari nilai pajak, maka profitnya akan dikembalikan pada rakyat. Ternyata tidak. Lalu selanjutnya, tanah yang tadinya untuk ditanami komoditas ekspor seharusnya tidak mendapatkan pajak, bukan? Tapi ternyata dalam praktiknya tetap mendapatkan pajak. Selanjutnya, beberapa warga atau rakyat mendapat paksaan kerja. Beberapa dari mereka mendapat paksaan kerja dengan bekerja dengan upah yang minim, seperti yang terjadi pada masyarakat Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 34.000 keluarga harus bekerja selama 8 bulan setiap tahun. Mereka digaji dengan sangat minim. Itulah beberapa penyelewengan yang terjadi pada praktik dari tanam paksa. Kak. Dampak pelaksanaan tanam paksa bagi outlander Belanda. 1. Pada saat itu, tanam paksa menyumbang kas yang sangat besar bagi Belanda. Tentu saja, peningkatan tanam ekspor yang dihasilkan meningkat, dan penjualannya pun juga akhirnya memiliki banyak modal, akhirnya bisa memiliki sumbangan kas yang sangat besar dari tanam paksa. Yang kedua, Belanda mendapatkan batik slot yang sangat besar. Batik slot atau keuntungan. Pada tahun-tahun awal masa tanam paksa, yaitu tahun 1834, keuntungannya mencapai 3 juta gulden.
lalu pada tahun-tahun berikutnya meningkat dari di kisaran 12 juta sampai 18 juta gulden. Sehingga selama 35 tahun, tanam paksa berhasil menjumbang 627 juta gulden sehingga Belanda bisa membayar hutang-hutangnya. Ya, mereka bisa membayar hutang-hutangnya dan sisa kelebihannya digunakan untuk keperluan lain. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia kembali menyediakan memori kelam. Banyaknya korban jiwa, paksaan, dan penyelewengan-penyelewengan yang akhirnya merugikan masyarakat juga menimbulkan dampak negatif tentunya bagi kita. Seperti adanya banyaknya masalah, dari masalah problem sosial, kemiskinan semakin menjadi-jadi, dan juga hubungannya dengan penyakit karena banyaknya pekerjaan yang harus ditanggung. Bahkan ada, yaitu di wilayah Demak, sebanyak jumlahnya yang seharusnya 336.000 orang menjadi 120.000 orang. Namun tidak hanya itu tentunya. Dari sisi buruknya juga ada sisi baik yang didapatkan, yaitu transfer ilmu. Masyarakat Indonesia menjadi mengerti cara pengolahan lahan yang lebih berkembang tentunya karena adanya pengawasan dari Belanda, lalu cara menanam, cara pengairan yang baik, cara menanam komoditas tertentu yang waktu itu memang jadi goal utamanya bagi outtender, yaitu Belanda. Romusa, buruh pekerja, adalah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang. Kebanyakan Romusa adalah petani. Sejak Oktober tahun 1943, Jepang mewajibkan petani untuk mengikuti Romusa. Mereka dipekerjakan di beberapa wilayah Indonesia, serta beberapa dari mereka juga ditransfer ke negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga merupakan okupansi wilayah jajahan Jepang pada saat itu. Atau pahlawan kerja adalah sebutan yang dipakai pada para pekerja paksa pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Para pekerja ini melakukan pekerjaan secara paksa untuk Jepang, untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan rel kereta api, dan pembangunan sarana-sarana lainnya bagi Jepang. Ini banyak masyarakat yang mengalami penderitaan, bahkan melebihi daripada kerja rodi. Pada intinya, Romusa adalah kerja paksa yang diadakan Jepang untuk memanfaatkan tenaga rakyat guna mengeksploitasi sumber daya alam, membangun infrastruktur, membangun kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung Jepang pada Perang Dunia II. Ya, pada saat itu Jepang merupakan aliansi dari Jerman, Nazi. Pada saat itu aliansi Nazi ada 3 negara, yaitu Italia, Jepang, dan juga Jerman, yang pada saat itu dipimpin oleh partai Nazi dengan diktatornya, yaitu Adolf Hitler. Jepang pada mendekati akhir-akhir perang menyerang mereka banyak menguasai daerah Asia Tenggara, Asia juga. Nah, pada saat itu juga Jepang membangunkan raksasa besar yaitu Amerika, sehingga raksasa besar ini masuk ke dalam liga peperangan. Ya, peristiwa Pearl Harbor. Mereka menghabiskan banyak sekali pasukan di Pearl Harbor waktu itu. Akhirnya, Jepang juga mendapatkan tekanan perang dari Amerika, sehingga terjadilah Perang Pasifik, di mana di sini mencakupi beberapa daerah di Asia dan juga Asia Tenggara. Mengetahui banyaknya tekanan perang ini, Jepang membutuhkan suplai baru untuk pos perang dan juga sumber daya tenaga pembangunan. Oleh karena itu, mereka mengadakan Romusa. Nah, saat Romusa diharapkan untuk membangun jalan, pembangunan rel, guna memperkuat dan mensuplai berbagai kebutuhan perang Jepang
di Perang Pasifik. Ya, kedatangan Jepang yang awalnya berpura-pura sebagai sahabat lama, kelicikannya mulai terbongkar. Jepang menerapkan strategi yang sangat pintar sekali untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Mereka menerapkan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia. Mereka membantu mengusir Belanda dan berpura-pura sebagai kawan supaya mendapatkan kekuasaan di Indonesia tanpa harus menghabiskan tenaga yang banyak dan pengerahan tentara yang banyak. Romusa sendiri juga banyak yang menyerap dari tenaga wanita. Mereka diiming-imingi akan mendapat pekerjaan, tapi mereka dibawa ke camp-camp tertutup sebagai wanita penghibur atau biasa disebut dengan Jugun Lanfu. Pada pertengahan 1943, Romusa semakin menjadi-jadi. Eksploitasi terjadi di mana-mana karena Jepang mengalami kekalahan di Perang Pasifik. Di sini, Romusa dijadikan sebagai swasembada pasukan perang guna mengefisiensi pasukan perang Jepang sendiri. Mereka banyak dipekerjakan, bahkan ada yang sampai ke pertempuran. Ya, pada tahun tersebut dan tahun-tahun selanjutnya, permintaan Romusa semakin meningkat. Untuk memperhalus istilah Romusa, Jepang menggunakan menutup-nutupi dengan sebutan pekerja ekonomi atau pahlawan pekerja untuk menutupi keberadaan nama Romusa. Dampak Romusa bagi Indonesia. Dampak di bidang perekonomian dari Romusa oleh perekonomian Indonesia tentunya membawa kemerosotan yang sangat dalam. Beberapa penyebabnya adalah beberapa ahli-ahli pertanian yang diberikan ternyata bukan ahli pertanian. Yang kedua, banyaknya hewan-hewan yang harusnya berguna bagi pertanian dipotong dan dikonsumsi tentunya. Yang ketiga, kurangnya jumlah petani karena banyaknya petani yang harus masuk Romusa. Yang keempat, banyaknya penebangan liar. Yang kelima, tentunya banyaknya dan adanya penyerahan hasil bumi kepada Jepang. Bagi pekerja tentu sangat jelas. Romusa menjadi memori kelam bagi para pekerja. Mereka bekerja keras, penuh paksaan. Bahkan beberapa ada yang tidak diupah. Bahkan dari beberapa sumber tidak banyak yang menyatakan upah dari Romusa. Tidak seperti waktu zaman kerja Rodi. Terus kesadisan serta tuntutan berat dari Jepang tentunya. Karena Jepang membutuhkan tenaga Romusa untuk membantu mereka di Perang Pasifik dan perang mereka di laga Perang Dunia II. Tentunya sangat keras. Kesadisan, banyaknya pekerja yang mati, banyaknya pekerja yang sakit, kondisi yang tidak terurus, barak-barak, tempat beristirahat yang tidak layak, tentunya menjadi penyebab juga menurunnya jumlah penduduk akibat banyaknya juga kematian. Itulah beberapa dampak Romusa. Ya, itulah kerja paksa pada dua zaman penjajahan Jepang dan zaman Belanda. Kerja paksa adalah laga pertandingan, laga mengais keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus merepotkan diri sendiri, namun sangat merugikan bagi orang lain. Ya, tentunya paksaan. Siapa yang mau dipaksa? Apakah kita mau dipaksa? Apakah Anda juga mau dipaksa? Tentunya tidak. Tentunya hal ini menjadi tolak ukur kita. Sejarah ini, topik kerja paksa ini hendaknya membuka pemikiran kita untuk tidak dan menghindari paksaan terhadap orang lain guna keuntungan kita. Karena ya, kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, namun akan ada memori kelam yang diterima dari pihak yang kita paksa.
Sekian dari saya. Saya Stefanus Kevin Sahputra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang jelas. Sampai jumpa. Terima kasih.